Oke, saya mulai ya untuk perkuliahannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, silahkan bagi yang belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan ya. Oke, jadi agenda hari ini yaitu responsi ya praktikum farmakognosi ya, dari program studi D3 Anafarma. Ya, kemarin di PKKMB sudah diajari terkait dengan membuka model. Belum, Pak. Belum. Pak. Tapi untuk membuka OASIS sudah ya. Sudah. Ya. Silakan bisa dibuka model dulu ya dengan alamat model.ik.ac.id. Kemudian untuk passwordnya biasanya itu sama dengan membuka OASIS ataupun bisa lewat OASIS nanti mencari link yaitu yang e-learning ya, dicoba dulu ya karena presensinya nanti selama perkuliahan kita akan menggunakan yang ada di Moodle ya. Silakan sebelum nanti sembari menunggu Bu Nurul ya karena Bu Nurul belum bergabung karena tadi kayaknya masih ada perkuliahan. Ya. Jadi untuk minggu depan nanti kita sudah masuk di lab. Ya, jadi nanti dengan Bu Nurul karena saya ada tugas ya selama 2 bulan di Bogor. Jadi nanti akan ketemu saya insya Allah nanti setelah UTS. Ya, jadi sebelum UTS nanti dengan Bu Nurul. Ada yang sudah bisa buka Moodle? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum atau belum dibuka? Masih loading. Masih loading. Oke, saya tunggu. Ya, sembari menunggu ya, kita kenalan dulu ya. Ya. Saya sendiri namanya Muhammad Sofi ya, saya mengajar di D3 Farmasi di bidang khususnya kalau di farmasi saya ngajarnya praktik farmakognosi, kemudian kalau di D3 TLM saya ngajar statistik, kemudian ngajar mikologi, kemudian ngajar biologi medik sel dan molekuler. Ya. Oke, kita kenal satu-satu dulu ya, sembari menunggu. Ya. Yang pertama silakan Nindi. Ya, Nindi dari mana Nindi? Izin menjawab, perkenalkan nama saya Nindi Salsa Ardita, asal Tulungagung. Ya. Dulu SMA, SMK? SMK. SMK apa? SMK 3 Boyolangu, jurusan Teknik Elektronika Industri. Oh, oke. Kemudian Muhammad Ferdi. Mohon izin menjawab, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdi Agnansyah, asal Kota Kediri. Asal sekolah satu Kota Kediri. Jurusannya apa, Fer? IPS. Oke. Kemudian Calvin. Mohon izin menjawab, Pak. Perkenalkan nama saya Fahmi Fernando. Saya asal Tangerang, Pak. Dulu SMA, SMK? SMA, Pak. Jurusan IPS. IPS. Oke. Kemudian Septriana. Perkenalkan, nama saya Septriana. AN Rumahan. Terus? Dulu dari Seman Sleman. Jurusan apa, Sep? Suaranya IPA. Oh, IPA. Iya. Oke. Kemudian Eka Pandu. Baik, izin menjawab, Pak. Perkenalkan, nama saya Eka Pandu Sari, asal dari Tulungagung. Dulu sekolah di Langkan Tata Kecara. Oke. Kemudian Kartika Septianing Tias. Mohon izin menjawab, Bapak. Perkenalkan, nama saya Kartika Septianing Tias dari Trenggalek, asal
SMAN 1 Panggul. Terus untuk jurusannya dulu Jurusan IPA. IPA. Oke. Kemudian Fatimah Yahrotunisa. Mohon izin menjawab, Bapak. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahratunisa, asal Kediri dari SMAN 1 Manggar, jurusan IPA. IPA. Oke. Kemudian Julian Ibrahim. Baik, mohon izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Julian Ibrahim, asal dari Tulungagung. Dulu dari SMA mana, Julian? Dari SMK Kesehatan BIM Tulungagung, Pak. Oh, BIM. Jurusannya farmasi. Farmasi. Oke. Kemudian Aisyah. Mohon izin menjawab, Bapak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rindiani, asal dari Palembang, asal sekolah SMA Negeri 1 Musirawas, jurusan IPS. IPS. Oke. Kemudian Siska Wulandari. Baik, mohon izin menjawab, Bapak. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari, asal dari Trenggalek, alumni dari SMK Kesehatan Wijaya Wardana Trenggalek, jurusan keperawatan. Oh, berarti ini nggak ada yang nyambung di farmasi ya. Ada yang elektro, kemudian ada yang IPS, ya, kemudian keperawatan. Nggak apa-apa. Yang namanya kuliah itu passionnya sendiri-sendiri. Yang penting kalian nanti tekun, ya. Walaupun basic kalian ada yang IPS, ini kan biasanya kan kalau nafal biasanya condongnya ke IPA. Jadi bagi nanti yang IPS yang belum familiar dengan mikroskop, silakan nanti ditanyakan saja pada saat perkuliahan bagaimana pengoperasian. Jadi kalau yang IPA kan sudah sering ya pakai ya. Jadi yang mungkin yang IPS ataupun mungkin yang SMK yang elektro tadi, mungkin yang belum familiar dengan yang namanya mikroskop, ya silakan nanti ditanyakan pada saat perkuliahan pengoperasiannya, karena selama nanti kita perkuliahan praktikum farmakologi nanti kita akan menggunakan mikroskop untuk alat pengamatannya. Ya. Oke, itu untuk pengenalannya. Kemudian sudah bisa masuk model semua? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kemudian dicari yang praktikum farmakologi. Sudah? Pak, izin bertanya. Ya. Alamat email saya tulisannya sudah terdaftar itu bagaimana ya, Pak? Padahal belum pernah. Tapi maksudnya sudah bisa masuk ini? Belum? Tampilannya sudah bisa, Pak. Cuma saya klik yang praktik farmakognosi itu tetap di halaman akun pengguna. Coba ke bawah, digeser ke bawah, biasanya itu masuk. Biasanya kalau masih buka pertama itu biasanya gitu, suruh memasukkan email, kemudian apa gitu. Coba di scroll ke bawah. Sudah ada. Saya masukkan email itu tulisannya emailnya sudah terdaftar, Pak. Iya, sudah terdaftar memang. Jadi silakan masuk kalau sudah masuk di perkuliahan praktikum farmakologi, silakan dicari yang sebentar. Ini saya kan soalnya ini akun dosen. Jadi sebenarnya hampir mirip kok. Cari yang presensi kehadiran. Sudah kelihatan. Yang lainnya? Julian? Sudah? Karena kalian hari ini nanti harus familiar dengan ini ya, karena setiap perkuliahan nanti kalian presensinya lewat model. Jadi kalau model kalian nanti masih error, silahkan nanti chat di IT support. Ya. Gimana, sudah? Belum, Pak. Masih loading? Nggih. Oke, saya tunggu. Kan kita jadwalnya kan sampai jam 10. Iya.
Gimana yang lainnya, masih ada kendala untuk buka modulnya? Mohon maaf Pak, ini yang bagian presensi munculnya mengisi data Gimana? umum. Mengisi kata sandi. Ya. Email dan lain-lain. Ke bawah nanti memang tampilannya kalau masih pertama beri itu ya. Masih pertama kali membuka nanti masih seperti itu. Jadi ke bawah dicari kalau sudah presensi nanti itu akan masuk. Ya. Baik, Pak. Atau mungkin ada yang mau share screen. Ayo silakan, ini saya stop share screen dulu ya. Nanti biar temannya nanti tahu caranya presensi. Karena kan saya enggak bisa buka yang akunnya mahasiswa. Ini kan akun pengajar. Jadi nanti beda. Ya. Nah, saya tak stop. Oke, mungkin ada yang mau share screen. Saya, Pak. Ya, silakan Indi. Sebentar, Pak Nggih. Nggih. Tadi ada yang belum dipanggil. Ini ada berapa mahasiswa toh? 11. 11. Ini masih 10 ya. Berarti ada satu yang enggak masuk hari ini. Iya, Pak. Mungkin masih ada kendala. Oh, ya. Sebentar, Pak Nggih. Ya, saya tunggu. Saya sabar menunggu kalian. Tenang, kuliah sama saya itu enak kok. Oke, karena ini kan masih pertama. Kemarin kuliah-kuliah sebelumnya sudah membuka model? Belum? Masih Belum. hari ini? Iya. Ini pertama kali? Oh, iya. Ya. Gimana Nindi? Jadi share screen? Jadi, Pak. Nah, ini belum. No. Sebentar. Nanti rekaman nanti akan saya upload di Moodle ya. Jadi semua materi nanti akan masuk di Moodle. Oke. Ke bawah. Yang ke bawah. Nah, ke bawah gini, Pak. Ke bawahnya seperti ini. Coba perbarui profil. Sama, Pak. Coba diperbarui. Perbarui profil. Ya, coba diklik. Nah, itu harus mengisi email, Pak. Terus saya kan isi email saya. Terus ini kotanya saya isi Tulungagung. Terus ke bawah. Saya perbarui profil nanti tulisannya email sudah terdaftar. Padahal belum pernah, Pak. Coba ke dashboard. Dashboard. Tetap. Sebentar ya. Iya, Pak.
Tadi diklik dashboard akan kembali seperti ini ya, Nindya? Nggih, tetap. Iya, Pak, tetap tampilannya. Oke. Kalau gini, saya coba ke bawah. Ini semua seperti ini juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke, ke bawah terus. Nah, di situ kan ada namanya IT support ya. Silahkan nanti ini diklik ya, IT support diklik, kemudian ditanyakan, ini saya belum bisa masuk Moodle gitu ya. Send message ya. Oke, jadi nanti kalau seandainya Moodle-nya hari ini belum bisa, jadi nanti presensinya pakai manual saja. Tidak bisa toh, Pak? Saya klik send message. Tadi sudah buka, no? Oh, berarti itu tadi pakai Telegram, Pak? Iya, emang Telegram. Ya, oke. Itu kemudian di screenshot ya, coba di screenshot yang tadi yang kamu sudah ngisi, ternyata kok ini emailnya sudah terdaftar. Siapa tahu nanti itu ternyata belum sinkron. Oh, iya, Pak. Nah. Ini konfirmasi tidak bisa masuk modul sekarang atau nanti kita presensi manual dulu? Nanti aja ya. Ini, oh iya, Pak. Ini Bu Nurul kayaknya sudah join. Sudah join ya. Oke. Yeah. Mungkin bisa di stop share dulu ya. Jadi nanti silakan yang belum bisa masuk, silakan nanti konfirmasi ya. Kita untuk sementara kita presensinya manual saja. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini yang enggak masuk siapa? Andre Muharam. Siapa namanya? Andre Muharam. Henry Muharam. Iya. Tapi sudah tahu kan hari ini ada kuliah praktikum farmakologi? Sudah konfirmasi. Ya. Sudah di-share. Mungkin nggak tahu kendala sinyal atau apa ya. Oke, ini berhubung Bu Nurul juga sudah gabung ya, saya lanjutkan untuk responsi terkait dengan praktikum farmakognosi ya. Izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke. Jadi hari ini kita asistensi praktik farmakognosi ya. Jadi nanti kita prakteknya nanti di lab farmakologi. Ada yang sudah tahu ya, kemarin kan ada tur kampus kan? Ya. Jadi untuk lab farmakologi nanti ada di lantai 3 gedung Geraha. Ya, jadi bawahnya kalian pada saat PKKMB kemarin. Ya, jadi lantai 3. Jadi lantai 3 nanti ada tulisannya di lab farmakologi. Ya. Oke. Kemudian untuk pengampu mata kuliahnya nanti ada 2 orang ya, saya ya Yamin Sofi dan Bu Nurul Istiqomah. Ya mungkin Bu Nurul bisa perkenalan dulu, Bu Nurul. Baik, terima kasih Pak Sofi. Perkenalkan adik-adik, nama saya adalah Nurul Istiqomah ya. Biasa dipanggil Bu Nurul di sini. Salam kenal ya. Ini saya sama Pak Sofi, ini satu alma mater ya. Jadi semoga nanti
adik-adik saat lulus dari sini bisa nanti lanjut ke untuk jenjang yang selanjutnya ya, seperti itu. Itu saja mungkin Pak Sofi yang saya sampaikan ya. Nanti ke depannya nanti kita bisa lanjut mengobrolnya saat perkuliahan saja ya, karena ini nanti perkuliahannya kan akan dilaksanakan secara luring untuk praktikumnya langsungnya ya Pak Sofi ya. Iya. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Jadi ini diingat-ingat ya wajahnya ya. Jadi biasanya kalau tempatnya nanti biasanya ada yang melakukan tugas. Jadi saya tempatnya di ruang dosen FTMK ya. Jadi ruangan yang sebelah timur kemudian utara ya. Kemudian kalau Bu Nurul nanti itu di lab steril. Jadi di Gedung Geraha lantai 1. Ya, yang dekatnya kamar mandi cowok labnya. Oke. Kemudian untuk jadwalnya ya, jadwal untuk praktikum kita nanti pada hari Jumat ya, mulai jam 7 sampai jam 10.30. Ya, ini tempatnya di Laboratorium Farmakognosi. Ya. Kemudian untuk materinya ya, materinya nanti yang pertama nanti kita akan mempelajari terkait dengan mikroskop, kemudian pembuatan simplisia dan subsimplisia, kemudian analisis makroskopis dan mikroskopis dari amilum, kemudian folium, kemudian rhizome, ya, kemudian kortek dan fructus, kemudian dilanjutkan dengan simplisia, lignum, dan flos dan semen. Jadi yang terakhir. Jadi ini materi yang nanti kita laksanakan selama melaksanakan praktikum farmakognosi. Ya. Kemudian untuk ketentuan sendiri untuk selama perkuliahan nanti ya di sini yang pertama itu menjunjung tinggi nilai kejujuran, kemudian mentaati peraturan akademik ya. Kemudian karena ini praktikum nanti dia diharapkan 100%. Ya, jadi kalau seandainya nanti pada saat melaksanakan praktikum mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, silakan nanti atau sakit silakan nanti membuat surat keterangan sakit, ya kemudian nanti mengganti jadwal untuk praktikum sendiri karena harus 100% untuk kehadirannya. Ya. Kemudian bagi peserta yang terlambat lebih dari 15 menit tidak dikenakan masuk kelas. Jadi agenda nanti sebelum kalian praktikum nanti akan ada namanya pretest terlebih dahulu. Ya, jadi pretest materi pretest nanti bisa dipelajari pada petunjuk praktikum yang nantinya akan kami bagikan. Jadi silakan nanti jadi nanti akan kami bagikan di Moodle, silakan nanti di-download kemudian di-print dan dibawa setiap kalian nanti melaksanakan praktikum. Ya. Oke, mungkin untuk ketentuan nanti bisa dibaca. Ya. Kemudian untuk evaluasinya, jadi nanti ada ujian selanjutnya berupa responsi, kemudian evaluasi semester nanti berupa laporan hasil penelitian atau istilahnya laporan hasil praktikum. Ya. Kemudian untuk bobotnya, ya jadi nanti UTS 25%, kemudian UAS 25%, laporan 20%, pretest 15%, dan keaktifan nanti 10%. Jadi ini untuk bobot penilaiannya. Ya. Kemudian untuk buku yang digunakan nanti, ya ini di lab ada, ya jadi materi medika mulai dari jilid 1 sampai 9 ini ada. Kemudian ada beberapa jurnal-jurnal penelitian, ada penuntun farmakognosi. Jadi nanti kita juga akan sediakan buku ini, jadi nanti bisa meminjam di lab. Jadi nanti kita praktikum selain ada saya, Bu Nurul, dan nanti ada laborannya dengan Bu Dini. Ya. Oke. Kemudian untuk jadwal perkuliahannya, jadi hari ini kita ada kontrak perkuliahan dan responsi, ya. Kemudian untuk pertemuan 2 nanti kita akan belajar terkait dengan Microsoft, penggunaannya nanti dengan Bu Nurul. Kemudian pembuatan simplisia. Kemudian untuk minggu keempat dan kelima
ya, ini kita akan mengamati amilum, ya. Kemudian untuk minggu ke-6 dan ke-7 nanti folium, ya. Kemudian untuk UTS nanti kita tentatif, ya, tentatif. Jadi nanti seandainya nanti, jadi sebenarnya ini untuk praktikum farmakologi nanti tidak ada UTS. Ya, jadi seumpama jadwal tidak bentrok nanti akan dilanjutkan ke praktikum yang selanjutnya. Ya, jadi kalau seandainya dalam bentrok nanti ya kita liburkan untuk praktikumnya. Jadi setelah UTS nanti kita akan mengalami terkait dengan rhizome, kemudian ada cortex, ada fructus, kemudian lignum, flos dan semen, dan juga nanti yang terakhir adalah post-test 3 campuran. Ini seharusnya 2 campuran, 2, 3, dan 4. Ya, jadi post-test nanti kalau 2 nanti biasanya nanti mulai dari amilum sama folium, kemudian kalau 3 nanti ditambah dengan rhizome, kalau 4 nanti ditambah dengan cortex, fructus, lignum, flos, dan semen. Ya, itu terkait dengan jadwal dari selama kita nanti melaksanakan praktikum. Ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Masih belum, Pak. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Nurul? Dari saya sudah, Pak Sofi. Ini saja dulu. Ya. Oke. Ya, jadi untuk minggu depan nanti, kalau nanti akan mempelajari terkait dengan mikroskop, silahkan nanti membawa 1 lembar ya, 1 atau lebih ya, kertas F4 ya atau folio. Ya. Jadi nanti berguna pada saat kalian nanti akan pengamatan terkait dengan mikroskop. Jadi silakan nanti sediakan ya. Kemudian insya Allah nanti dengan sebelum kalian praktikum depan nanti, petunjuk praktikum nanti akan kami bagikan di Moodle. Silakan nanti di-download. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan format laporan, ya. Sebentar saya carikan dulu untuk formatnya. Ya, jadi ini untuk format laporannya. Jadi format laporan nanti dipakai mulai dari acara 3 yaitu terkait dengan amilum. Ya, jadi nanti akan kami share terkait dengan format laporannya. Ya, jadi ini ada berapa mahasiswa tadi? 11, Pak. 11. Berarti kita bagi berapa kelompok, Bu Nurul? Mejanya itu ada 6. Jadi kalau satu meja 2 aja Pak Sofi, biar nanti mereka ini apa istilahnya bisa lebih. Ada yang 2, ada yang 3 ya, berarti nanti yang 1 masak sendiri, ya. Iya. Ya. Jadi nanti berarti ada 5 kelompok ya. Silakan nanti membentuk 5 kelompok. Jadi ada 1 kelompok 2 orang. Ya. Jadi silakan nanti dibentuk ya. Kemudian di sini nomor meja nanti gimana? Pak Sofi, untuk laporannya ini tetap per personal ya? Ya, personal. Jadi laporan nanti personal tidak kelompok ya. Jadi individu untuk laporannya nanti. Ya. Jadi silakan nanti membentuk kelompok ya. Jadi untuk minggu depan nanti kalian sudah duduknya per kelompok sesuai dengan nomor mejanya. Jadi kalau nanti kan mejanya ada 6, jadi kan berhubung ini hanya 5 kelompok, jadi nanti meja 1 sampai meja 5. Ya. Oke.
Kemudian untuk lebar pengamatannya, ya, jadi nanti ini diisi tanggalnya, ya, tanggal praktikumnya, kemudian tujuannya apa, ya. Jadi laporan ini nanti, ya, untuk bagian ini nanti ini ditulis sebelum kalian masuk di lab. Jadi ini sebagai syarat kalian mengikuti praktikum. Jadi kalau ini belum ditulis, nanti kalian tidak bisa mengikuti praktikum. Ya, ini sebagai laporan sementara kalian. Ya, jadi nanti untuk nama simplisianya, ya nanti disesuaikan dengan pada saat pengamatan. Ya, jadi kan di bunyi perkum nanti kan ada. Jadi kita hari ini seumpama untuk Amilum nanti kita akan mengamati terkait dengan medis, ya, kemudian Solani, ya, kemudian dia jadi nanti simplisia yang lainnya. Kemudian ini ditulis dulu. Jadi di kurikulum nanti sudah ada. Ya. Kemudian kalau di mikroskop nanti ada nomornya, silakan nanti cantumkan. Kemudian untuk perbesar nanti kalian pada saat pengamatan nanti menggunakan perbesaran berapa. Ya. Jadi lembar kerja ini nanti adalah digunakan per simplisia. Ya. Jadi kalau satu hari itu ada 3 simplisia, ya nanti lembar kerja nanti ada 3. Ya, jadi disesuaikan dengan simplisianya yang kalian amati nanti. Ya. Kemudian pengamatan mikroskopis nanti, ya ini terkait dengan warna, bau, dan rasa. Silahkan nanti pada saat praktikum nanti dicoba. Ya. Kemudian pengamatan mikroskopis nanti, ya jadi silahkan nanti digambar, ya sesuai dengan hasil amatan kalian. Jadi gambar plus fotonya. Ya, jadi kalian nanti boleh membawa HP, ya. Jadi pada saat praktikum nanti kalian nanti boleh membawa HP, tapi hanya digunakan untuk pretest maupun untuk post-test dan pengambilan gambar saja. Ya. Kemudian pembahasan nanti silakan nanti bisa diisi sesuai dengan hasilnya, ya, hasil dari pengamatan kalian. Tuh. Jadi lembar kerja nanti per simplisia, ya. Oke. Jadi ini contoh kurikulum, tapi ini masih nanti akan kami sempurnakan, ya. Ini untuk yang tahun kemarin, ya. Jadi ini contohnya, ya, contoh untuk bahannya. Jadi ini seumpama ada anis mikroskopis dan mikroskopis Amilum. Ya. Jadi di sini kan sudah ada tujuannya. Ya. Kemudian untuk bahannya seumpama simplisia Amilum oryzae. Jadi silakan nanti ditulis di bagian ini nama simplisianya apa, kemudian nama daerahnya, nama daerah nanti nih. Ya. Jadi nama daerahnya berarti apa? Berarti Amilum, berarti oryzae itu beras, ya, padi beras. Ya. Kemudian untuk nama latinnya dia ini adalah nama ilmiahnya. Jadi penulisannya, ya, kan seharusnya miring, ya. Karena berhubung kalian kan tidak bisa nulis miring, jadi nanti digaris bawahi per kata. Jadi oryzae sativa nanti digaris bawahi, kemudian sativanya nanti dia digaris bawah. Jadi per kata. Ya. Mungkin karena kalian teorinya belum mendapatkan, jadi nanti biasanya nanti akan ada kalian mendapatkan terkait dengan penulisan tata nama ilmiah. Ya. Jadi tata nama ilmiah nanti terdiri dari dua atau 3 kata. Jadi kata pertama dia nanti menunjukkan genus, kata kedua nanti dia menunjukkan spesies. Ya. Jadi penulisannya seperti itu. Jadi yang tadi mungkin di IPA, ya, IPA nanti sudah familiar, ya, terkait dengan penulisan nama ilmiah. Ya, jadi silakan nanti bagi yang belum paham nanti bisa tanya temannya, ya, terkait dengan bagaimana cara penulisan nama ilmiah tadi. Karena pengalaman tahun dan sebelumnya itu masih banyak yang salah terkait dengan penulisan nama ilmiah. Ya, jadi nanti silakan digaris bawah, karena kalian nulis miring kan tidak bisa. Jadi nanti silakan bisa digaris bawahi per
per kata. Ya, di bagian nama latinnya, bukan untuk familinya kan sudah ada kan di sini. Ya, contohnya tuh familinya nanti dia adalah Gramini. Ya, oke, di itu terkait dengan format laporan. Ada yang tanyakan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Waktu membuat lembar kerja, apakah itu hanya cukup membuat satu atau beberapa? Ya, jadi untuk lembar kerjanya nanti ya disesuaikan dari simplisianya. Jadi kalau untuk amilum kan ada seumpama ada 6 simplisia, walaupun yang diamati pada hari pertama cuma 3 juta, kan nanti tulis semua. Dibawa pada saat praktikum. Ya, jadi ditulis tangan, ya bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan ballpoint. Jadi seperti itu ya, Ferdi. Jadi masing-masing ya tadi lembar kerja masing-masing simplisia. Jadi kalau simplisianya ada pasal diambil ada 6 ya berarti nanti membutuhkan lembar kerjanya 6. Tapi covernya cukup 1 ya. Covernya 1. Jadi lembar cuma yang lembar pengamatannya. Ya, lembar pengamatannya yang sesuai dengan bahannya atau sesuai dengan simplisia yang diamati. Ya. Oke. Sudah paham, Ferdi? Paham, Pak. Ya. Mungkin tadi ada kayaknya Nindi ya mau nanya. Pak, izin bertanya, untuk kertasnya tadi kan panjenengan boleh pakai HVS, boleh pakai folio bergaris. Seperti itu, Pak? Ada HVS. Ya untuk minggu depan, Oh. Ya. Jadi berarti, untuk gimana? Berarti untuk laporannya itu pakai HVS, Pak, nggih? Iya, pakai HVS. Jadi nanti untuk formatnya kalian nanti print, ya di print, kemudian nanti bisa di-copy, ya di-copy diperbanyak bisa. Ya, jadi nanti untuk format nanti akan saya share. Tapi untuk minggu depan kalian cukup membawa beberapa lembar ya pembelajaran HVS untuk menggambar mikroskop. Supaya nanti kalian akan tahu bagian-bagian dari mikroskop. Ya, di itu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kayak tadi Eka. Jadi tanya Eka. Sudah jadi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup? Pak Sofi, ini ya, nanti gimana? Mereka ada pretestnya apa tidak Pak Sofi untuk ada. Ya, jadi untuk yang jadi pretestnya nanti kita akan adakan mulai dari acara 3 yaitu praktikum amilum. Ya. Kemudian untuk mikroskop nanti akan saya adakan post-test. Ya, jadi setelah kalian melaksanakan praktikum nanti akan mengajarkan post-test melalui Moodle. Jadi silakan nanti yang modelnya masih error atau tidak bisa, silakan nanti lapor di IT support supaya nanti bisa digunakan. Ya, karena ada beberapa mata kuliah nanti, beberapa dosen nanti menggunakan Moodle. Ya, jadi istilahnya nanti di sini adalah sebagai media pembelajaran kalian. Jadi kadang ada dosen yang nge-share materinya di situ. Jadi silakan nanti mumpung ini masih awal, ya silakan nanti diperbaiki dulu untuk modelnya. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri? Mungkin ada tambahan dari Bu Nurul? Sudah cukup Bu Nurul atau mau ada tambahan? Saya sudah dulu Pak Sofi. Ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan mungkin bisa saya akhiri ya. Nanti untuk rekaman ini akan saya share di Moodle ya, dan juga nanti punya praktikum dan format laporannya. Jadi silakan nanti kalian bisa membaca. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Sampai bertemu. Kalau nanti ketemu saya nanti setelah UTS ya. Nanti jadi mulai minggu depan nanti akan ketemu Bu Nurul. Ya, jadi nanti
seandainya kalau mau ketemu saya nanti kita bisa lewat secara online. Karena saya selama 2 bulan saya ada tugas dari kampus untuk mengikuti pelatihan di Bogor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya sama-sama. Oke, untuk minggu depan jangan lupa nanti kita luring ya. Ini sudah dapat kota curriculum dan just live? Belum. Jadi nanti gini, jadi kalau seandainya belum memiliki just lab, ya belum mendapatkan just lab, silahkan nanti kalau nanti di SMA-nya punya just lab, silahkan dibawa. Bagi yang belum nanti, enggak apa-apa Bu Nurul ya, enggak pakai just lab sementara ya. Jadi nanti yang seandainya enggak punya, ya nanti enggak usah beli. Jadi kalau nanti sebenarnya itu dapat. Jadi yang sudah banyak, yang sudah punya nanti silahkan dibawa saja. Ya, jadi praktikum nanti kalian wajib menggunakan just lab. Ya, mungkin itu informasi dari saya. Oke, mungkin bisa saya akhiri ya. Nanti akan saya akhiri dari sini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya Pak, terima kasih. Ya. Baik Pak, terima kasih.